Kaum muslimin, teman-teman yang sejati hakikatnya itu ada dua, yang ada di dunia maupun nanti penantian di akhirat. Kalau ada di dunia maka terbagi dua pula, teman-teman yang baik dan teman-teman yang jahat. Kalau teman-teman yang ada di akhirat nanti, yang menuju kepada akhirat, itu adalah amal kita nantinya, yang akan menemani kita di kuburan hingga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil jerih payah kita. Adapun yang pertama, teman-teman yang ada di dunia, maka hendaknya kita memilih teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kita bagaimana mendatangi majelis-majelis ilmu. Siapapun asatidahnya, siapapun para ahli ilmunya, selama mereka mengajarkan tauhid, mengajarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW, apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, maka haruslah kita mengambil ilmu kepada para ahli ilmu itu. Kita tidak pandang bulu, ya, namun kita mengambilnya sesuai dengan kemampuan, kapasitas yang kita miliki. Kalau kita melihat bagaimana dahulu contoh sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Al-Khattab bersama tetangganya kaum Ansar. Dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari membawakan satu bab at-tanawub fil ilm, bab yang saling bergantian dalam mencari ilmu, saling bergantian dalam menuntut ilmu. Dahulu Umar bin Al-Khattab bercerita, dia mempunyai tetangga dari kaum Ansar, dan mereka berdua saling berlomba-lomba untuk mendatangi majelis Rasulullah Muhammad SAW. Satu hari Umar datang, satu hari lagi sahabatnya itu datang. Tatkala Umar tidak datang, maka Umar mendatangi sahabatnya tersebut, menanyakan apa saja yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Begitu pula sebaliknya, tatkala Umar datang, maka sahabat dari Ansar itu menanyakan kepada Umar bin Al-Khattab apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan di majelis ilmu Nabi Muhammad SAW. Itu contoh teladan kita. Imam Bukhari rahimahullah taala membuat satu bab yang khusus dalam hal ini. Kaum muslimin, kita sadari kita butuh di zaman sekarang ini teman-teman yang mendukung kita dalam kebaikan, teman-teman yang bersabar menasihati kita, yang bersabar menemani kita dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, bahwasanya naungan yang Allah berikan nanti pada hari, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dua orang laki-laki, dua orang yang saling mencintai, mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki, dua orang yang mereka itu saling mencintai karena Allah. Mereka saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul, ijtama'a, mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah indah kaum muslimin ketika kita mendapatkan teman-teman yang menemani kita, bersabar bersama kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam ketaatan kepadanya. Kita tidak ingin kita nanti menyesal. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman menceritakan bagaimana seseorang yang dia itu menyesal karena mengambil satu teman yang buruk. Dia meninggalkan peringatan berupa Al-Quran yang sudah disampaikan oleh temannya yang baik. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, celakalah aku. Mengapa dahulu aku mengambil si fulan sebagai teman dekatku? Padahal telah datang setelah itu peringatan berupa Al-Quran kepadanya. Akhirnya dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal mengapa dahulu dia tidak bersama-sama dengan si fulan yang telah mengingatkan dia tentang Al-Quran, tentang peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam hadis yang sahih bagaimana ya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menceritakan bab yang indah ini. Ini kaum muslimin, mereka yang masih memiliki iman dalam hati mereka, ya, yang sudah
masuk ke dalam api neraka, yang singgah ke dalam api neraka, saudara-saudara mereka yang sudah berada di surga melapor, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput saudara-saudara mereka yang ada di neraka. Ya, kenapa? Karena dahulu mereka sholat bersama-sama, mereka berpuasa bersama-sama, mereka beramal bersama-sama. Namun tidak tahu mengapa, ya, ada saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka dalam neraka. Namun mereka ingin menjemput saudara-saudara mereka tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang-orang yang beriman yang sudah masuk surga untuk menjemput saudara-saudara mereka yang ada di neraka. Kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga Firdaus-Nya. Teman itu adalah penarik. Itulah yang dibahasakan oleh para ulama, as-sahibus sahib. Teman itu adalah penarik, was-sahibul mukharib. Dan pertemanan itu, teman itu saling mendekatkan, ya, saling mendekatkan. Kenapa tidak? Ya, kalau kita berteman dengan ahli maksiat, bisa saja kita terjatuh ke dalam kemaksiatannya. Begitu pula ketika kita berteman dengan ahli ibadah, berteman dengan ahli ilmu, bisa saja ilmunya, ya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tertular kepada kita. Kita bisa mencontohnya, ya, sebagai teladan yang baik. Kaum muslimin, kita tahu nanti kita akan menuju kepada akhirat. Kita akan menuju kepada perjumpaan Sang Pencipta kita, Rabb yang Maha Adil, yang akan menyelesaikan segala urusan pada hari pembalasan nanti. Kaum muslimin, sebelum menuju akhirat, kita nanti akan singgah di kuburan atau di alam kubur, dan disitulah tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih bahwasanya, ya, mengikuti mayat itu tiga kelompok, tiga hal yang mengikuti mayat itu, ya, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarga dan hartanya itu akan kembali, akan pergi, tetapi amalnya lah yang akan menemaninya nanti di dalam kuburan. Dalam kuburan nanti apakah dia akan mendapat nikmat kubur atau siksa kubur. Maka hendaknya kita sekarang, ya, dengan teman kita yang berupa amalan kita di dunia ini, kita persiapkan baik-baik, kita ikhlaskan niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencocoki, yang menyesuaikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar amal kita nanti yang menemani kita di kubur itu bisa menjadi amal yang indah, bisa menjadi teman yang indah hingga hari kiamat ditegakkan nanti, hingga kita dibangkitkan dari kubur lagi menuju pengadilan yang paling adil, Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Maka penting bagi kita untuk memilih teman-teman yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, al-mar'u ala dini khalilih. Dalam lafaz yang lain, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung kepada agama teman duduknya, kepada agama teman duduknya yang berupa teman akrab, ya, teman karibnya, teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu melihat dengan siapa, memperhatikan dengan siapa dia mengambil teman dekatnya, teman karibnya, teman yang dia jadikan sahabat dekatnya. Maka jangan sampai kita menjadikan teman-teman dekat kita orang-orang kafir, ahli maksiat, ya. Kalau kita bisa mendakwahkan, maka kita dakwahkan. Tapi kalau kita tidak kuat, maka jangan mencoba dekat-dekat kepada fitnah. Khawatir kita jatuh nanti kepada kemaksiatan yang dilakukan teman-teman kita tersebut. Maka penting bagi kita, yakni untuk memperbanyak ilmu, ya, mencari ilmu, karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak masuk kepada para pelaku maksiat.